Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan program implementasi database dengan Lazarus dengan pemesanan PDH. Next. Adapun poin pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan dan yang kedua ada hasil dan pembahasan. Next. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Salah satu teknologi yang saat ini marak digunakan adalah komputer. Cara kerja komputer yang cepat, tepat, dan memberikan kemudahan dapat menggantikan cara kerja konvensional yang selama ini dilakukan oleh manusia. Pada saat ini, banyak yang sudah memanfaatkan sistem aplikasi berbasis komputer di dalam kegiatannya. Salah satunya adalah toko sembako atau jual beli kebutuhan sehari-hari yang dilengkapi dengan kasir di dalamnya. Dengan adanya sistem aplikasi, kegiatan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan menggunakan komputer hingga lebih efisien. Next. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Untuk Dea Adelia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Rini. Pada form 1 ini merupakan form awal visualisasi dari program kami, yaitu judulnya Welcome to Hima Pro Store. Di sini ada beberapa komponen yang kami gunakan, terdiri dari main menu. Gunanya itu menampilkan form 2, yaitu form pemesanan, namanya itu yang belanja. Berarti yang komponen kedua itu main menu kedua, itu yang di samping belanja yang keluar itu gunanya untuk menutup aplikasi atau formnya. Baru yang ketiga ada image, itu gunanya untuk desain tampilan dengan aplikasi. Baik, terima kasih, itu saja saya kembalikan ke Rini. Baik, untuk di form 2 akan dijelaskan oleh Devi Puspitasari. Kepada Devi dipersilakan. Baik, terima kasih Rini untuk kesempatannya. Jadi untuk form 2 ini merupakan form belanja yang form pemesanan dari main menunya form 1. Di sini komponennya ada image 1 yaitu sebagai background pada form 2. Lalu ada SQL transaction untuk mengatur alur data transaksi dalam database yang kami gunakan. Terus ada lagi SQL Connector 1, itu menghubungkan database Firebird kami dengan aplikasi program Lazarus yang kami gunakan. Lalu ada SQL Query untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database SQL. Lalu ada Data Source 1 untuk mengakses record dari tabel berdasarkan perintah Stored Procedure atau perintah SQL Query yang telah dibuat sebelumnya. Dan terakhir ada DBGrid, itu untuk menampilkan data dari database Firebird kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabita. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada komponen button 1 yaitu add data untuk memasukkan data yang ingin ditambahkan. Yang kedua komponen button 2 yaitu slow data yang digunakan untuk tombol menampilkan data dari database ke DBGrid. Yang ketiga komponen button 3 digunakan untuk menghapus seluruh data yang ditampilkan pada DBGrid yaitu pada delete. Yang keempat komponen button 4 yaitu update yang digunakan untuk memperbarui data pada DBGrid. Yang kelima komponen button 5 yaitu primary key yang digunakan untuk memberikan info data yang terhapus dari DBGrid. Yang keenam komponen button 6 yaitu pemesanan yang digunakan untuk tombol pemesanan barang yang terdapat pada form 3. Yang selanjutnya komponen label 1 yaitu NIM untuk memberi keterangan NIM. Yang kedua label 2 yaitu nama untuk memberi keterangan nama. Yang ketiga label 3 yaitu untuk memberi keterangan nama juga. Label 4 untuk memberi keterangan nama NIM. Yang selanjutnya group box yaitu edit data yang digunakan untuk membuat menu edit data. Yang selanjutnya akan dijelaskan ke sama Yanudin. Selanjutnya untuk form 3. Untuk form 3 itu ada komponen label 1 dengan pilihan produk. Kegunaannya untuk memberikan judul. Lalu ada label 2 dengan PDH HMG untuk menampilkan pilihan produk. Label 3 untuk status untuk harga, menampilkan harga produk dengan 145.000. Lalu ada label 4 untuk Himasta, tujuannya untuk menampilkan pilihan produk. Lalu ada label 5 150.000 untuk menampilkan harga produk.
Label 6 dengan gramatika untuk menampilkan pilihan produk, dan label 7 148.000 untuk menampilkan harga produk. Selanjutnya saya kembalikan ke presentasi oleh Hesti. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di form 3, yaitu pada form pemesanan. Pada form pemesanan diberi label 8 berfungsi untuk memberikan judul. Kemudian pada label 9, yaitu silakan mengisi form pemesanan di bawah ini, berguna untuk menampilkan teks berupa instruksi. Kemudian pada label 10 diberi nama untuk berfungsi untuk menampilkan nama. Kemudian pada label 11 itu nomor handphone, itu untuk menampilkan nomor handphone juga. Kemudian pada label 12 itu daerah tujuan, untuk menampilkan daerah tujuan. Kemudian pada label 13 itu ada alamat pengiriman, berfungsi untuk menampilkan alamat pengiriman. Kemudian pada label 14 itu ongkos kirim, berfungsi untuk menampilkan ongkos kirim atau ongkir. Kemudian pada label 15 kode pos, untuk berfungsi untuk menampilkan kode pos. Kemudian label 16 itu Babel verb, itu untuk menampilkan Babel verb. Kemudian label 17 itu check out, untuk menampilkan teks berupa instruksi check out. Kemudian pada label 18 itu ada pilih metode pembayaran yang Anda inginkan, itu berfungsi untuk menampilkan teks berupa instruksi metode pembayaran. Kemudian pada label 19 itu klik buat pesanan, maka pesanan Anda akan segera dikemas, itu berfungsi untuk menampilkan teks berupa instruksi untuk membuat pesanan. Kemudian pada label 20 silakan memilih produk yang dipesan untuk menampilkan teks berupa instruksi untuk memilih produk. Untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Rofi. Ya baik, selanjutnya itu ada label 20, yang dimana di situ silakan memilih produk yang dipesan. Fungsinya untuk menampilkan teks berupa instruksi untuk memilih produk. Nah itu ada di dalam silahkan memilih produk yang dipesan, itu pada label 20 itu terdapat beberapa image. Image 1 itu untuk menampilkan gambar produk 1, image 2 untuk menampilkan gambar produk 2, dan image 3 untuk menampilkan gambar produk 3. Nah, selanjutnya di sini ada pesanan, itu memo 1 untuk menampilkan menu semua pesanan, edit 1 untuk memasukkan nama, edit 2 untuk memasukkan nomor HP. Oke, di dalam silakan memilih produk yang dipesan, itu ada checkbox 1. Itu di situ ada HMJ untuk memilih produk 1, ada checkbox 2, di situ ada Himasta untuk memilih produk 2, dan gambar 3 itu ada checkbox 3 untuk memilih produk 3. Nah, itu di situ juga ada button 1, yaitu untuk total harga. Total harga sendiri fungsinya untuk memberi perintah menghitung total harga keseluruhan pesanan dari produk 1, 2, dan 3 menggunakan sintaks yang dapat menghitung jumlah dari total harga per produk. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan komponen-komponen yang ada pada program kita. Jadi untuk selanjutnya, yaitu kita langsung ke programnya saja. Kepada Sinta, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan database dari Firebird ya. Pada proyek yang kami gunakan ini, database-nya kami menggunakan Firebird. Jadi sebelum kita menjalankan programnya di Lazarus itu, kita perlu membuat database dari Firebird-nya terlebih dahulu. Nah, sintaksnya itu bisa dilihat seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian untuk sintaks create table mahasiswa ini, itu nantinya akan disambungkan pada DB Grid pada program Lazarus. Jadi di sini kami memakai tabel mahasiswa dengan nama dan NIM sebagai kolomnya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Untuk di insert into mahasiswa ini, kita bisa memasukkan hasil dari nama dan NIM yang diperlukan. Kemudian pada select from mahasiswa ini untuk menampilkan outputnya dari tabel yang sudah kita buat. Kemudian commit ini untuk menghubungkan ke program Lazarusnya. Baik, Programnya mungkin bisa dilanjutkan ke saudari Rini. baik, untuk selanjutnya yaitu programnya. Jadi di form 1 ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Dea, komponen-komponen yang kita gunakan dapat ditampilkan seperti selanjutnya akan ditampilkan oleh Sinta. Baik, untuk form 2-nya itu, setelah di form 1 tadi kita mengeklik
main menu yang sub menunya itu berbelanja. Kemudian di sini akan muncul form 2-nya, yaitu berisi database Firebird yang kita buat sebelumnya. Di sini kita akan coba masukkan nama, lalu NIM-nya, kemudian kita add data untuk menambahkan data. Dapat dilihat datanya sudah bertambah di sini. Kita bisa menampilkan data dengan mengklik show data. Dan di sini buttonnya itu ada delete dan update. Di sini digunakan untuk menghapus data yang ingin kita hapus dari DB Grid di sini yang sudah dimasukkan ke dalam DB Grid. Jika kita ingin menghapusnya, kita bisa mengklik button delete. Lalu jika ingin mengupdate datanya, kita bisa mengklik button update. Kemudian untuk menyambungkan ke form selanjutnya, kita bisa mengklik button pemesanan. Kemudian untuk pemesanan bisa dijelaskan oleh Rini. Jadi untuk selanjutnya di sini di form 3 ada form pemesanan. Saya akan menjelaskan jalannya program ini. Pertama kita akan menginput nama yang memesan. Selanjutnya masukkan nomor HP. Di sini kita dapat memilih daerah atau alamat untuk mengirim paket tersebut. Lalu di sini akan di ongkos kirim akan keluar nominal harga ongkos kirim yang harus dibayar. Terus di sini ada kode pos. Lalu di sini boleh memilih paketnya akan di bubble wrap atau tidak. Terus selanjutnya di sini customer akan memilih PDH apa yang akan dipesan. Contohnya saja jumlah produk ya, di sini akan keluar output di mana total jumlah produk yang akan dibeli. Lalu di total pembayaran ini adalah jumlah dari total harga PDH yang dipesan dengan ongkos kirim. Lalu dapat memilih metode pembayaran tunai, digital. Di sini saya ambil contoh dengan pembayaran tunai lalu buat pesanan. Dan di sini akan keluar output nama pemesan, nomor HP, alamat dan lain sebagainya. Lalu kita kembali ke menu awal. Dan pemesanan telah dilakukan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.